Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu makalah yang berjudul tentang transduksi sinyal seluler. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iqbal sebagai moderator dan rekan saya Mutiara sebagai pemateri. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Yang pertama yaitu pengertian dan cara kerja transduksi sel. Transduksi sinyal seluler merupakan cara sel untuk berkomunikasi untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan di lingkungan sekitarnya. Cara kerja yaitu apabila sel mendapatkan stimuli, maka sel tersebut akan merespon. Dengan kata lain, sel mengeluarkan sinyal molekul yang kemudian dikirim ke sel lainnya yang diterima oleh reseptor. Dan sel yang menerima informasi tersebut akan mengeluarkan respon yang sama kepada sel-sel lainnya. Tahapan transduksi sinyal seluler. Yang pertama yaitu penerimaan atau reception, merupakan pendeteksian sinyal yang datang dari luar sel oleh sel target. Sel kimiawi terdeteksi apabila sinyal itu terikat pada protein seluler, biasanya pada permukaan sel yang bersangkutan. Yang kedua yaitu transduksi, diawali dengan pengikatan molekul sinyal mengubah protein reseptor. Tahap transduksi ini mengubah sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respons spesifik. Transduksi sinyal meliputi aktivitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengenalan berbagai sinyal dari luar terhadap reseptor spesifik yang terdapat pada permukaan membran sel. Yang kedua yaitu penghantaran sinyal melalui membran sel ke dalam sitoplasma. Yang ketiga yaitu penghantaran sinyal kepada molekul efektor spesifik pada bagian membran sel atau efektor spesifik dalam sitoplasma. Yang ketiga yaitu mekanisme transduksi sinyal. Yang pertama yaitu sintesis, yang kedua pelepasan molekul signaling oleh signal sel, yang ketiga yaitu transport signaling ke sel target, yang keempat yaitu terjadi ikatan antara signaling tadi dengan reseptor membentuk kompleks ligan reseptor. Yang kelima yaitu reseptor yang teraktivasi akan menyebabkan satu atau lebih transduksi sinyal intraseluler. Yang enam yaitu perubahan spesifik pada fungsi metabolisme dan perkembangan sel. Yang ketujuh yaitu penghapusan sinyal. Selanjutnya yaitu ligan. Ligan merupakan sebuah molekul ion atau sekelompok molekul atau ion yang terikat pada atom pusat. Ligan atau molekul signaling dapat berupa hormon, growth factor, neurotransmitter, feromon, stimulus fisik, cahaya panas dan sentuhan, serta perubahan konsentrasi metabolit. Pembagian transduksi sinyal berdasarkan ligannya. Yang pertama yaitu reseptor intraseluler. Ligannya merupakan senyawa yang dapat larut dalam lipid. Reseptornya merupakan reseptor intraseluler yang terdapat di dalam sel. Yang kedua yaitu reseptor di membran sel. Ligan yang tidak larut di dalam lipid tidak bisa menembus membran sel. Dengan adanya reseptor di membran sel, maka hanya perlu menempel di reseptor pada membran sel tersebut. Pengertian dari signal transduksi. Signal transduksi merupakan kemampuan sel dalam merubah signal atau stimulus menjadi bentuk lain, berupa rangkaian reaksi biokimia yang melibatkan enzim dan second messenger. Second messenger merupakan senyawa dengan berat molekul rendah, bersifat diffusible yang berguna bagi signal messenger sebagai pemproses signal. Yang ketiga yaitu reseptor. Reseptor merupakan protein pada sel membran sitoplasma atau nukleus yang dapat mengikat protein tertentu. Nah, kita dapat melihat di sini reseptor di membran sel. Yang pertama yaitu CAMP dengan mengaktifkan protein kinase A. Yang kedua yaitu CGMP yaitu dengan mengaktifkan protein kinase G. Yang ketiga yaitu IP3 atau inositol trifosfat membuka kanal CA2+ di retikulum endoplasma. Yang keempat yaitu DAC atau diasyl glycerol dengan mengaktifkan protein kinase C. Yang kelima yaitu ion kalsium. Selanjutnya reseptor yang terlibat pada second messenger. Nah, di sini kita mengenal G protein coupled receptor.
Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu G-protein coupled receptor. GPCR merupakan salah satu reseptor yang terdapat di membran sel. Kerusakan pada reseptor ini mengakibatkan diabetes mellitus, alergi, penyakit kardiovaskuler, kebutaan, dan kanker. GPCR terdiri dari 3 subunit yaitu alfa, beta, dan gamma. Yang kedua yaitu sitokin reseptor NJAK STAT pathway. Yang ketiga yaitu reseptor tyrosine kinase. Yang keempat yaitu MAP kinase pathway. Selanjutnya kita akan membahas mekanismenya. Yang pertama yaitu retinostat. Di sini yang dimaksud dengan retinostat yaitu tidak ada ikatan ligan di reseptor. Kompleks protein G masih belum dapat berikatan dengan reseptor. Kita dapat melihat pada gambar tampilan di layar Anda atau di layar teman-teman. Yang kedua yaitu ligan berikatan dengan reseptor. Nah, dengan ikatan reseptor ini, akibat ikatan tersebut akan terjadi perubahan konformasi di reseptor, yaitu tampak ada lubang kecil di pojok kanan. Selanjutnya yaitu subunit protein G berikatan dengan reseptor. Karena konformasi reseptor telah berubah, maka protein G dapat berikatan dengan reseptor tersebut. Selanjutnya yaitu pengikatan GTP. Akibat ikatan protein G terhadap reseptor, protein G juga mengalami perubahan konformasi. GDP diganti dengan GTP. Nah, untuk lebih jelasnya kita dapat mengamati gambar yang terdapat pada samping materi mekanisme ini. Nah, yang pertama yaitu CAMP sebagai second messenger akan masuk ke sitosol dan mengaktifkan protein kinase A. Protein kinase terdiri dari 2 subunit yaitu regulatori dan 2 subunit katalitik. Yang kedua yaitu CAMP berikatan dengan bagian regulatorinya sementara bagian kataliknya akan masuk ke nukleus. Yang ketiga yaitu bagian katalik memfosforilasi Krebs transcription factor. Yang keempat yaitu kemudian faktor transkripsi ini akan menempel di CRE atau klinik silik AMP response element. Yang kelima yaitu ditambah koaktivator P300 atau CBP. Yang keenam yaitu transkripsi berjalan dan melakukan ekspresi gen. Yang ketujuh yaitu GTP hidrolisis menjadi GDP tambah P oleh GTPase sehingga G alpha kembali terikat ke G gamma. Yang kedelapan yaitu produksi CAMP berhenti. 9. Fosfatase menghidrolisis gugus fosfat pada protein yang diaktifkan oleh pKa. Nah, kita dapat melihat gambar yang ditampilkan pada slide ini, yaitu G-protein coupled receptor. Selanjutnya yaitu sitokin reseptor NJAK STAT pathway, merupakan reseptor yang mengikat sitokin. Nah, mekanismenya di sini, sitokin reseptor sendiri terdiri dari 2 subunit di mana bagian luar dia memiliki sitokin di binding reseptor untuk gandeng sitokin. Sementara bagian yang di sitoplasma gandeng JAK. JAK atau kepanjangannya adalah Janus kinase merupakan golongan tyrosine kinase non-reseptor yang berperan dalam JAK STAT pathway. JAK berfungsi untuk memfosforilasi dan mengaktifkan protein yang terlibat dalam transduksi sinyal. Selanjutnya itu yang pertama sitokin reseptor yang mengikat JAK masih terpisah. Yang kedua dengan adanya sitokin yang terikat di sitokin binding reseptor yang ada di bagian luar dan menstabilkan kedua subunit tersebut sehingga keduanya gabung. Yang ketiga kemudian STAT signaling transduction dan transcription kemudian akan mendekat karena mengendus fosfor yang ada di sitokin reseptor. Yang keempat yaitu terostat melepaskan ikatan sambil bawa 2 fosfat. Yang kelima yaitu STAT ke nukleus dan menyebabkan transkripsi. Selanjutnya
Anda dapat memutar video yang kami terakan pada slide kami. Selanjutnya yaitu reseptor tirosin kinase. Mekanisme tirosin kinase reseptor TKR hampir sama sitokin reseptor. Mekanismenya yang pertama, tirosin kinase reseptor terdiri dari 2 juga subunitnya. Yang kedua, lalu ligan growth factor menempel di bagian binding reseptor di bagian luar. Yang ketiga, terjadi dimerisasi di mana kedua subunit tersebut nempel satu sama lain karena distabilkan oleh growth factor. Yang keempat, pada bagian yang berhubungan dengan sitoplasma difosforilasi. Yang kelima, sehingga SH2 domains dan PTB domain. 6. SH2 domain mengalami fosforilasi. Yang ketujuh, terjadi pelepasan signal. Selanjutnya, teman-teman dapat melihat juga video yang kami terapkan pada reseptor tirosin kinase yang kami bagikan pada PowerPoint kami. Nah, kita masuk pada map kinase pathway. Map atau map kinase pathway merupakan signal yang umumnya distimulasi oleh mitogen yang dapat mempengaruhi ekspresi gen sehingga mengubah sifat fisiologi sel. Dalam map kinase minimal harus ada berikut. Yang pertama, dimulai dari aktivasi guanine nucleotide exchange. Yang kedua, GAF, kemudian menstimulasi G protein dengan cara menukar GDP dan GTP. Yang ketiga, G protein yang aktif tersebut kemudian diaktifasi. Selanjutnya yaitu mekanismenya. Yang pertama, transduksi sinyal dimulai saat ligan menempel pada reseptor tirosin kinase. Yang kedua, terjadi dimerisasi dari 2 subunit. Yang ketiga, kemudian terjadi fosforilasi di subunit TKR bagian dalam. Yang keempat, kemudian growth factor reseptor bond protein 2 kemudian menempel di bagian yang terfosforilasi karena dalam GRB2 dan SH2. Yang kelima, kemudian zone of surveillance nempel di GRB2 dan dapat mengikat protein RAS. Yang keenam, SOS berfungsi sebagai GAF. Yang ketujuh, kemudian kompleks RAS GTP akan mengikat BRAF. Yang kedelapan, BRAF memfosforilasi MEK1/2 atau map kinase. 9. Kemudian MEK1/2 akan memfosforilasi REK2/2 atau map kinase. 10 adalah R1/2 akan mengaktifasi protein yang termasuk famili AP1 yaitu FOS dan JUN. 11 kemudian FOS dan JUN akan masuk ke nukleus menjadi DNA. 12 terjadi ekspresi gen. Selanjutnya Anda dapat melihat video pada map kinase pathway ini. Nah, selanjutnya itu beberapa kelainan akibat adanya gangguan dalam transduksi sinyal pada sel. Yang contohnya seperti androgen insensivity syndrome. Akibat adanya mutasi pada gen reseptor androgen RA, reseptor androgen tidak berfungsi jaringan yang menjadi target hormon androgen. Yang kedua, dysgenesis ovarium akibat adanya mutasi pada reseptor VSH. Nah, untuk menyelesaikan PowerPoint kami mengambil dari referensi-referensi yang terdapat pada daftar pustaka ini. Sekian dari pemaparan persentase dari kelompok kami mengenai transduksi sinyal seluler. Selanjutnya sebelumnya saya ucapkan terima kasih.